Talk to me. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita masih berada di depan PT Moriroku Teknologi Indonesia yang berada di kawasan Surya Cipta, Kabupaten Karawang. Kita sedang melakukan aksi solidaritas untuk kawan-kawan PPA PPMI PT Moriroku karena ada permasalahan yang sudah sangat menyakiti hati saudara kita. Di sini terjadi PHK sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT tersebut, PHK tanpa dasar dan ujug-ujug langsung di PHK. Jadi kejadiannya cukup unik ya, karena yang namanya PHK itu minimalnya harus ada SP1, SP2 ataupun melakukan kesalahan yang benar-benar fatal. Bisa langsung SP3 sebenarnya gitu kan. Kawan kita ini tidak tahu apa-apa, tidak pernah melakukan apa-apa, tapi dituduh melakukan kesalahan, membocorkan rahasia perusahaan bahasanya. Ya. Membocorkan rahasia perusahaan. Kalau misalkan rahasia perusahaan dibocorkan emang itu fatal. Tapi rahasia perusahaan apa dulu gitu kan? Tidak semerta-merta bahasanya membocorkan perusahaan. Tetapi setelah mediasi dengan kawan-kawan DPC PPMI Kabupaten Karawang, beliau itu tidak melakukan kesalahan apapun atas dasar, tetapi perusahaan tetap menyalahkan beliau dan akhirnya di PHK dengan total pesangon itu 12 juta. Karawang. Ya, 12 juta. UMK Karawang aja berapa ketua? Aduh, benar-benar gila ini manajemen ini. Dan yang mengambil sikap langsungnya itu adalah orang Jepangnya. TKA-nya. TKA ini tidak tahu dan tidak mengerti aturan yang ada di Indonesia. Tetapi seolah-olah dia mengerti dan itu sudah aturan katanya. Aturan dari mana gitu? PHK 8 tahun bekerja hanya 12 juta. Aduh. Lucu ini. Benar-benar lucu. Jadi kita khususnya dari Kabupaten Majalengka, PPMI Kabupaten Majalengka, saya selaku Ketua Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka siap membantu dan mengawal aksi tersebut sampai benar-benar ada titik terang yang sangat baik untuk kawan-kawan di PPA PPMI PT Moriroku Teknologi Indonesia. Jadi apapun nanti instruksi dari pimpinan, khususnya dari Pak Lili Hambali selaku Ketua Umum DPW Jabar, kita akan ikuti taat patuh. Kalaupun misalkan nanti harus kita melakukan aksi besar-besaran, ya kita nanti koordinasi lah di Kabupaten Majalengka. Ya mungkin itu dari saya sebagai informasi juga bahwa kita sedang berkegiatan di depan PT Moriroku Teknologi Indonesia terkait PHK sepihak. Mungkin nanti disambung oleh Ketua PPA PPMI PT DII, Ketua Arif Fajar Arif Kurniawan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Ketua. Terima kasih Ketua DPC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terjadi lagi kawan-kawan PHK sepihak. PHK sepihak ini terjadi di PT Moriroku Teknologi Indonesia, salah satu perusahaan PMA Jepang yang ada di kawasan Surya Cipta, Karawang. Sungguh miris kawan-kawan. Yang saya ketahui tadi, kerja 8 tahun mengabdi kepada perusahaan itu cuma dihargai 12 juta kawan-kawan. Inilah kenapa dampaknya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law kawan-kawan, yang sekarang menjadi Perpu nomor 18
produk baru yang pemerintah luncurkan. Inilah dampaknya kawan-kawan. Kenapa selama ini PPMI selalu menolak Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang sekarang menjadi Perpu? Ini dampaknya kawan. PHK di mana-mana. Masa kerja 8 tahun mengabdi kepada perusahaan cuman dihargai 12 juta kawan-kawan. Bayangkan itu. Parah ini, parah. Itu UMK Karawang yang UMK paling tinggi se-Indonesia kawan-kawan, 5.200.000. Wow, sangat fantastis ya ketua ya. Nasib kita di Majalengka yang UMK cuma 2 juta. Berapa PHK yang nanti akan kita dapat gitu kawan. Tolong khususnya untuk kaum buruh dimanapun berada, serikat pekerja, serikat buruh, pentingnya kita mengetahui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 36 dan sekarang menjadi Perpu. Itu sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak menguntungkan kepada kita sebagai kaum buruh kawan-kawan. Dan kenapa PHK marak di mana-mana? Diskriminasi, intimidasi. Yang katanya 10 juta lapangan pekerjaan di Indonesia tadi nggak ada kawan-kawan. Berpikirlah, berpikir kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai kaum buruh, tolak yang namanya Perpu Cipta Kerja itu, tolak. Karena kenapa? Sangat tidak menguntungkan kepada kita. Miris saya kawan. Kemarin di Karawang PHK sepihak dan sekarang terjadi Karawang di PHK sepihak. Inilah kenapa dampaknya, dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dan turunan PP 36 dan sekarang menjadi Perpu. Itu. Pokoknya saya memohon kepada PT Moliroko Teknologi Indonesia. Ini sangat tidak manusiawi. 8 tahun kerja cuman dihargai 12 juta kawan-kawan. Itu. Buka hatinya, buka matanya. Bagaimana pengurus DPC Karawang ini yang di PHK atas Mas Sunarto mengabdi kepada perusahaan, mengabdi kepada pabrik, menguntungkan miliaran bahkan triliun mungkin. Sekarang dihargai cuma di PHK sepihak, dihargai 12 juta rupiah kawan-kawan. Itu sangat tidak manusiawi. Sangat tidak manusiawi. Saya pastikan aksi solidaritas ini kami dari Majalengka akan siap mengawal terus, akan siap memperjuangkan hak teman-teman kami di sini. Karena PT ini sudah banyak mendiskriminasi, banyak kejoliman terhadap anggota dan pengurus PPA PPMI PT Moliroko Teknologi Indonesia. Kepada kawan-kawan PT Moliroko Teknologi Indonesia yang terkena PHK, tetap semangat, terus berjuang karena perjuangan tidak ada yang sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI mandiri, maju, sejahtera. Allah ridho. Allahu Akbar. Oke, siap Pak Ketua Arif, atur nuhun waktunya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh ketua betul. Ini benar-benar parah lah manajemen di sini. Apalagi di sini juga ada pembisik ya dari oknum-oknum mungkin yang terjadi di sini. Akhirnya si Jepang ini lebih mendengarkan si pembisik-pembisik ini. Jadi mereka lakukan gitu kan. Nah, ini juga menimpa tadi Mas Sunarto ya, bukan Suparno. Sunarto ya, Sunarto. Mas Sunarto itu yang di PHK sepihak. Dan banyak juga permasalahan diskriminasi dilakukan di sini dengan bahasa bahwa PPMI serikat kecil. Jadi diperlakukan semena-mena, bahkan untuk perundingan bipartit yang didelegasikan ke DPC pun tidak berhak ataupun tidak masuk ke dalam aturan bahasa dari manajemen. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini, jadi kalau menurut saya mah lucu gitu.
aturan yang sangat dibuat-buat dan melanggar undang-undang, pada Undang-Undang 21 2000 dan Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah sangat jelas gitu. Sudah ada di dalamnya terkait permasalahan itu. Dan kebetulan juga ini udah sore juga ya, tetapi dari kawan-kawan PPMI masih tetap semangat untuk memperjuangkan hak-haknya, karena dari pagi sampai sekarang pun alhamdulillah kita tahan semua kegiatan yang ada di dalam, khususnya adalah suplai barang. Karena apa? Ya kalau misalkan tuntutan kita belum dipenuhi, ya mau ngapain gitu kan. Kita pasti akan tahan itu. Kalaupun misalkan nanti besok akan dilakukan kembali aksi, kita akan bantu. Dari Kabupaten Majalengka khususnya kami siap bantu saudara-saudara PPMI Kabupaten Karawang. Dan mudah-mudahan ini juga ada hasil baik, ada titik terang, dan Bapak Sunarto atau Mas Sunarto bisa dipekerjakan kembali seperti sedia kala, karena beliau itu adalah bagian penting di pabrik tersebut, karena bagian IT dia. Kalau bagian IT harusnya lebih penting dan harus dipertahankan ya. Jadi harapan saya ini mudah-mudahan ada titik terang yang selalu diridhoi oleh Allah. Akhirnya Mas Sunarto bisa dipekerjakan kembali. Jangan lupa untuk kawan-kawan khususnya PPMI Kabupaten Majalengka tetap tonton YouTube kami DPC PPMI Majalengka channel. Like, comment, and subscribe. Mungkin sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho, Allahu Akbar.